Wa kadza as-siratu yumaddu fawqa jahannam. Maka demikian pula as-sirat. As-siratu, asal makna dari as-sirat itu jalan, at-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Dan yang dimaksud di sini adalah jisr, jembatan yang dipancang atas menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menuju al-jannah. Jadi dia di atas jahannam, yumaddu. Yumaddu maksudnya yunsabu, dipancangkan. Fauqa jahannam, di atas jahannam. Di atas jahannam. Maka di antara mereka ada yang diselamatkan. Najin. Maka dia meraih najah, keselamatan. Dan mereka mendapatkan keselamatan itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya wa im minkum illa wariduha. Dan tidak seorang pun dari kalian melainkan wariduha. Kata para ulama, wariduha ay al-murur, lewat di atasnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa setiap hamba dia pasti melewatinya. Dia pasti melewati as-sirat. Tidak ada satupun kecuali dia akan melewatinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ada sebagian para ulama dan juga diriwayatkan dari sebagian para sahabat bahwa yang dimaksud wa im minkum illa wariduha, masuk ke dalam neraka. Tidak seorang pun dari kalian melainkan dia masuk neraka. Namun ketika mereka masuk neraka, mereka tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan siksaan. Mereka memahami bahwa wariduha ayaridun nas an-nar. Manusia mendatangi neraka. Kemudian setelah itu mereka selamat dengan amalan-amalan mereka. Jadi ini ada pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, as-sirat itu adalah hakiki. Sebuah jembatan di atas jahannam yang dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sifat-sifat. Di antara sifatnya dahdun, mazillatun, licin. Sangat mudah seseorang itu tergelincir. Licin. Sangat mudah seseorang itu tergelincir. Dan dia memiliki khatatif, kalalib, hasak. Ada pengagil-pengagilnya. Sudah licin, ada pengagilnya. Ya. Yang apabila seseorang tidak selamat, maka dia akan ditarik dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan mereka melewati as-sirat itu berbeda-beda keadaan dan kondisinya. Ada yang melewati sirat sekejap mata, langsung nyebrang. Ada yang melewati sirat seperti kilat. Ada yang melewati sirat seperti burung. Ada yang melewati sirat seperti kuda yang berlari dengan kecepatannya. Ada yang melewati sirat seperti orang yang berkendaraan dengan cepat. Ada yang melewati sirat seperti orang yang berjalan biasa. Ada pula yang melewati sirat
dalam kondisi makhdush. Jadi dia terkena pengail-pengail tersebut. Dia tertatih-tatih. Dia berusaha. Selamat juga. Ada pula yang tidak diselamatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallim sallim. Maka ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ini as-sirat yang disebutkan oleh beliau, fa musallamun najin. Ada yang diselamatkan, wa akharu muhmalu. Namun yang lain yang diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul. Tidak ada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul. Wa kalamur rusul yawma idzin, dan ucapan para rasul pada saat itu, Allahumma sallim sallim. Para rasul mengharapkan umatnya agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksaan Allah Azza wa Jalla yang sangat pedih, kondisi yang sangat menakutkan. Ada beberapa sifat yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, seperti sifat as-sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah ini sahih atau tidak? Sebagian para ulama salaf menetapkannya. Dalam sahih Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, balagani annal jisra adaqqu minasy'arati wa ahaddu minas sayf. Sampai kepadaku berita. Jadi beliau tidak menyebutkan secara tegas bahwa ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sampai kepadaku berita bahwa al-jisr, jembatan itu, as-sirat itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Walhasil, sebagian para ulama mengatakan, walaupun ini tidak tegas penisbatannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, namun hal-hal yang seperti ini kaitannya dengan perkara gaib, para sahabat tidak mungkin menukilnya kecuali dari sahib syariah, yang membawa syariat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila seseorang telah selamat dari melewati as-sirat, melewati jembatan tersebut, maka mereka kaum mukminin yang telah selamat, sebelum memasuki al-jannah, mereka masih tertahan di qantarah. Jadi ada jembatan yang lain. Masih ada jembatan yang lain, qantarah, sebelum masuk ke dalam al-jannah. Walaupun mereka sudah mendapatkan jaminan masuk ke dalam al-jannah, namun masih ada satu perkara lagi yang harus diselesaikan sebelum masuk surga, yaitu melakukan qisas di antara kaum mukminin. Mungkin si fulan ada kesalahan terhadap si Alan, maka itu semua diselesaikan sebelum memasuki al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihul Bukhari, beliau bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu biqantara bainal jannati wan nar,
fayataqassuna madzalim kanat bainahum fid dunya. Apabila kaum mukminin mereka telah melewati sirat, maka mereka masih tertahan di qantarah, sebuah tempat. Nah, tempat ini juga menjadi khilaf. Apakah tempat ini tempat tersendiri setelah sirat, setelah jembatan itu, atau dia masih termasuk bagian dari as-sirat, bagian akhir. Yang zahir mereka sudah melewati sirat, jembatan itu sudah dilewati. Ini tempat tersendiri di qantarah, ya semacam jembatan juga, atau sebuah tempat antara surga dan neraka. Untuk apa? Yataqassuna madzalim. Mereka harus menyelesaikan, mengqisas kezaliman-kezaliman yang terdapat di antara mereka, yang terjadi di antara mereka dalam kehidupan dunia, hatta idza nuqqu wa hudzibu udhina lahum bidukhulil jannah. Sehingga apabila mereka telah dibersihkan dari berbagai macam bentuk kezaliman, maka diizinkan bagi mereka masuk ke dalam al-jannah. Harus terselesaikan. Peristiwa qisas pada hari kiamat itu terjadi 2 kali. Sebelum sirat dan setelah sirat. Peristiwa qisas sebelum sirat itu qisas untuk seluruh makhluk. Yang kafir menzalimi yang kafir, yang mukmin menzalimi kafir, yang kafir menzalimi mukmin, yang mukmin menzalimi mukmin yang lain, bahkan hewan-hewan saja terjadi qisas antara semut dengan semut. Semut ini menzalimi semut yang itu. Diqisas pada hari kiamat. Kambing ini berkelahi dengan kambing yang satu. Kambing ini menanduk dan mematahkan tanduk temannya. Diqisas pada hari kiamat. Makanya pada yaumul qiyamah ada kondisi orang-orang yang mereka disebut muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan, sholatnya, puasanya, sedekahnya, dia berbangga dengan itu. Ini pahalanya banyak. Ternyata di dunia, waliyadzubillah, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Dia pernah mencaci maki si alan. Dia merusak kehormatan si fulan. Dia menzalimi ini, menzalimi itu. Menyakiti ini, menyakiti itu. Akhirnya kebaikan-kebaikannya ditransfer, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sampai habis. Rekening pahalanya habis. Masih ada orang yang terzalimi. Belum terselesaikan. Kesalahan orang yang terzalimi ditimpakan kepadanya. Utangnya tambah banyak. Yang tadinya dia merasa bahwa dia akan meraih kebaikan, ternyata tidak demikian. Makanya hati-hati dengan kezaliman. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Siapa yang berbuat zalim kepada yang lain, walaupun pada orang yang kafir, tidak selamat. Tidak terselesaikan di dunia, akan terperkarakan di akhirat. Dan pengadilan di akhirat lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Bayangkan kalau menjadi seorang muflis. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menyelesaikan perkara-perkara yang pernah terjadi di antara para hamba di dunia, itu lebih baik. Sehingga di akhirat tidak ada lagi tuntutan yang akan datang menuntut kita persoalan darah, persoalan harta, persoalan kehormatan. Yang dikhawatirkan dapat menyebabkan seorang menjadi bangkrut pada yaumul qiyamah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita. Wanita ini rajin beribadah, rajin puasa, rajin qiyamul lail. Kalau bersedekah, dia bersedekah dalam jumlah yang banyak.
Tapi kekurangannya, kanat tu'dhi jaraha bilisaniha. Dia biasa menyakiti tetangganya dengan lisannya. Menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hiya min ahli nar. Penghuni neraka ini orang. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan padanya. Padahal dalam pertanyaan disebutkan, dia rajin puasa, dia rajin sholat, dia kalau bersedekah dalam jumlah yang besar. Nabi tidak menganggap itu semua. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan padanya. Kenapa? Dia banyak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Hiya min ahli nar. Penghuni neraka. Kezaliman. Sangat mengerikan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah.